lukisan itu akan menjadi kuat ketika ada si wanitanya itu, ada si muse-nya itu. Oke. Jadi kita melihat bahwa interesting ya, seandainya wanita itu masih hidup sampai zaman sekarang, dia akan seperti apa? Hai, apa kabar? Still amazed with your amazing, wonderful creation as always. Thank you. Ko, ini benar-benar kemarin show-nya spektakuler ya, Ko ya. Benar-benar mau tahu lebih banyak lagi. Say hi dulu ke Party Angel. Hai Party Angels, saya Sebastian Gunawan. Bentar lagi kita akan ada ngobrol-ngobrol ya mengenai semua yang ada di Golden Muse kemarin. Betul. Oke, yuk. Hai Ko Seba, Ko yang kemarin Golden Muse bagus banget ya. Thank you for coming. Detailnya membuat Simplicity itu kelihatan mewah. Apa yang mau disampaikan sebenarnya dari Golden Muse itu, Ko? Sebenarnya kalau dari saya sama Christina ya, kita berdua itu berawal dari wanita itu sendiri. Jadi bukan dari mana-mana, bukan dari lukisannya, bukan dari apa ya, dari wanitanya. Jadi ketika saya melihat lukisan Gustav Klimt, yang saya lihat bukan pelukisnya tapi karakter wanita yang dilukiskan oleh Gustav. Dan di sana ada beberapa iconic woman ya. Di antaranya Adele juga, terus ada beberapa yang mereka tuh pada saat itu dan zaman itu, begitu kita baca historinya, itu kan biasa kalau kita lihat lukisan kan ada jalan ceritanya kan. Iya, betul. Nah, hipnosisnya. Tapi saya nggak membaca hipnosis si lukisannya, tapi saya membaca hipnosis tentang mencari tahu tentang siapa wanita yang digambar itu. Oh, oke, menarik ya ini. Iya, jadi itu ide yang pertama kita ambil, saya sama Christina. Jadi wanita-wanita yang ada di dalam lukisan Gustav ternyata wanita-wanita yang memang cukup inspiratif buat zamannya ya. Oke. Mereka tuh sangat forward thinking, mereka mempunyai kebebasan dalam berpenampilan, dalam fashion. Mereka satu langkah di depan dibanding pada zamannya. Ternyata. Nah, disitulah yang membuat kita berdua jadi tertarik. Nah, di situ kita juga mulai melihat goresan-goresan dalam lukisan itu dengan wajah-wajah para muse ini yang digoreskan dengan geometrik. Terus ada juga sentuhan emas, bahwa itu memang still rich, tapi ada femininnya dan ada zamannya Art Nouveau. Jadi semua itu menjadi satu dalam sebuah lukisan yang memberikan karakter si pelukis itu. Tapi sebenarnya lukisan itu akan menjadi kuat ketika ada si wanitanya itu, ada si muse-nya itu. Oke. Jadi kita melihat bahwa interesting ya, seandainya wanita itu masih hidup sampai zaman sekarang, dia akan seperti apa? Oh, oke. Jadi dari gambaran wanita pada zaman itu dibawa dengan karya-karya yang kemarin ditampilkan di Golden Muse. Iya. Banyak sentuhan-sentuhan gold ya. Gold karena memang Gustav Klimt sering melukiskan dengan gold leaf dan juga dengan motif-motif geometrik seperti segitiga, kotak, terus alur-alur bunga seperti Art Deco atau Art Nouveau. Nah, itu semua elemen-elemen yang kita terapkan ke koleksi kita. Iya, bagus banget itu details-detailsnya. Jadi pada saat memakai gaun itu saya perhatikan tanpa aksesoris pun tetap terlihat wow. Wow, ya. Memang kebetulan koleksi kali ini kita memang boleh dibilang hanya ada choker aja ya, selebihnya sih nggak ada apa-apa. Iya, karena memang kuat sekali ya ininya. Betul. Desain dan detail-detailsnya sampai ke tatanan rambutnya. Berapa lama kok mempersiapkan ini semua? Saya sama Christina mempersiapkan ini kurang lebih 7 bulan ya.
bulan. Jadi pas setelah Chinese Collection kemarin selesai, sebenarnya belum selesai juga sih. Hampir rampung Chinese Collection itu kita udah mulai mempersiapkan yang Golden Muse ini. Oke, warna-warnanya juga cukup menarik ya Ko ya? Iya, kalau warna kebetulan kita coba mengikuti the color trend, karena ada color trend forecast. Biasanya kalau di dunia fashion, dan juga kebetulan saya juga harus melihat dari karya-karya pelukis itu menggambarkan wanita itu dengan warna-warna apa, dan kebetulan warna-warnanya itu memang masuk dengan warna yang dilukiskan. Oh, berbicara tentang color trend, nah ini menarik sekali. Color trend yang akan datang tuh apa sih, Ko? Sebenarnya kalau color trend yang akan datang itu kita bicarakan yang mana nih? Ada spring summer, ada fall winter. Karena kalau dalam dunia fashion itu kita ada sebutnya color trend forecast, itu dibagi ada spring summer, fall winter. Ya akan datang berarti udah fall winter nih ya Ko ya? Ada juga spring summer juga almost, tapi kan 2023 kita bicarakan, bukan betul. 2022. Jadi yang kita bicarakan adalah sekarang 2023. Nah, kalau 2023 untuk summer banyak sekali warna-warna vibrant. Warna-warna kesukaan saya tuh Ko. Vibrant itu banyak sekali color. Seperti kayak kuning, terus merah, dan juga shocking pink. Masih bermain dengan shocking terus, pink ya. Lime green. Jadi masih sih biru juga. Turquoise juga. Saya lihat ada lavender juga. Lavender untuk yang lebih ke pastelnya kalau untuk summer. Tapi banyak sekali warna-warna vibrant yang dikombinasi dengan warna-warna natural seperti camel atau ya kayak tadi kamu bilang lavender gitu loh, dan light green and light yellow. Tapi kalau udah di winter sih banyak sekali warna-warna yang mulai keluaran seperti grey, charcoal, terus purple, deep purple, blue, tapi blue-nya juga rada-rada kayak night blue disebutnya. Jadi tergantung season mana yang kamu akan bergerak gitu, atau menjadi idea dalam koleksi kamu sendiri. That's nice ya Koko juga selain desain untuk baju pesta juga dikenal dengan baju-baju bridal. Nah, untuk tren ke depan baju bridal sendiri kira-kira seperti apa? Sebenarnya kalau saya lihat sih tendensinya ya, itu karena dari keadaan dulu. Jadi kalau saya lihat itu semua fashion itu akan menjadi berubah bukan karena minat dari si pemakai, tapi karena keadaan itu merubah menjadi minat orang juga jadi berubah. Jadi kalau kita lihat sekarang di Indonesia umumnya yang dulu kita lihat sering ada pesta yang super grand dengan 5.000 orang. Betul. Sekarang kan pesta udah mungkin lebih intimate ya. Betul. Dan terus juga sering ada di luar pulau atau di luar negeri. Walaupun kalau lokal pun cuman walaupun dengan gedung yang sama tapi ditatanya tuh lebih intimate. Mungkin nggak lagi standing party tapi lebih sitting down dinner. Jadi lebih proper, lebih juga merubah enjoy ya. Dari tatanan suasananya juga akan berubah. Nah, karena keintimatan itu, jadi kayaknya si pengantin pun pada umumnya akhirnya lebih berani mengutarakan jati dirinya apa. Kalau dulu kan lebih, karena pestanya besar, ntar gue pakai bajunya kesimpelan. Jangan kalah sama tamu. Nah, kalau sekarang karena very intimate dan diundang hanya orang-orang yang kenal dia, jadi dia merasa bahwa people know who I am and I am what I am. Gitu I want to be myself. Exactly. Not jadi, like what my mom want me to be. Yes, exactly like that. Jadi kecenderungan itu berubah terlihat sekali kalau kita lihat sekarang gayanya, walaupun kecenderungannya sama ya, lagi demen pada polosan atau gayanya yang simple, main di bahan atau apa gitu, atau polos lah pada umumnya kita boleh bilang ya. Tapi di sini yang saya sayangkan sebenarnya bahwa setiap pengantin itu mestinya kan, apalagi sekarang kita tahu ya udah ada stylist, udah ada bermunculan. Dulu kan belum ada ya, zaman-zaman waktu kita baru mulai kan nggak ada tuh istilah stylist buat di acara wedding. Stylist tetap dari si desainernya ya. Nah,
di sini suka kurang ada komunikasi. Kalau aku lihat ya. Iya. Dalam arti kata si pengantin datang terus berdiskusi dengan kita desainer, cuma bilang saya maunya gini, terus nanti akhirnya stylistnya bilang kurang, maksudnya begini. Kenapa nggak dari awal di? Betul, harusnya datang bareng, duduk bareng ya, ngobrolin semuanya ya. It's all about communication gitu. Jadi jangan dibikin berdiri sendiri. Aku juga nggak ngerti, mungkin karena si customer juga pengen lebih mengenal dulu ke si desainernya, nanti dia baru bawa timnya, mungkin lebih seperti itu kali ya. Tapi kayak kamu bilang, sebenarnya lebih baik dimulai dari awal udah duduk bareng, komunikasi bareng. Jadi si desainer juga aware bahwa si pengantin ini tuh ada tim stylistnya sendiri. Jadi they know how to communicate well, arahnya kemana gitu. Betul, karena kan si stylist akan membantu ya menyatukan antara desain pakaian itu dengan dekorasi, dengan undangan, tema dengan keseluruhan. Konsep. Betul. Ya itu yang menarik sebenarnya dari kerjaan stylist. Cuman dibutuhkan benar-benar komunikasi yang baik dan saling terbuka pastinya, nggak malu-malu cerita maunya apa. Juga desainer juga sudah sekarang semuanya sudah open minded untuk menerima masukan-masukan ya. Karena kayak saya berapa kali terbentur, mereka sih baik-baik ya, cuman jadi pertama ketemu customer, kita udah agree on the process, begitu fitting, stylistnya baru datang, baru kasih masukan, jadi sayang gitu loh, saya kebayang ya. Iya kan, sayang. Untung bisa dilanjutkan, maksudnya masih bisa dikasih masukan-masukan yang sebenarnya akhirnya bisa jadi bagus, bukannya nggak jadi bagus. Betul. Tapi alangkah baiknya dari awal kan lebih. Benar. This is a very good input, Party Angels ya. Benar-benar input yang berharga karena kesatu waktu juga amat sangat berharga, terutama untuk yang mau menikah. Karena kan itu kejar-kejaran, apalagi sekarang trennya juga berubah. Itu trennya bukan wedding setahun di muka. Kebanyakan sekarang waktunya cuma 6 bulan, 2 bulan, 3 bulan, semua desainer sekarang sudah adjust, semua vendor sudah adjust 2 bulan, 3 bulan, ayo tetap jalan bisa. Yang penting kita kerjasamanya yang enak, komunikasi yang enak. Betul. TikToknya semua enak, jadi everybody nyaman ya, gak ada kesalahpahaman. Nah ini good input banget nih Ko Seba, thank you banget. It's really ini ya, berguna banget buat kita. Nah karena dulu tuh kita kalau bikin baju 1 tahun 8 bulan, sekarang udah adjustable dong ya kok. Yang mendadak 3 bulan, 4 bulan, bahkan yang 2 bulan ya udah lah ya. Iya, ngikutin perkembangan zaman dan apalagi kondisi seperti ini ya. Betul. Begitu karena kan nggak juga bisa keterka ya. Betul. Keadaannya. Kalau seandainya perubahan-perubahan dari kebijaksanaan pemerintah yang nggak menentu kan juga jadi susah kan buat calon pengantin. Kita yang harus bisa adjust untuk ngikutin situasi yang ada. Kayak kamu kan, kamu mesti ngaturin semuanya gitu loh. Iya bener, dalam hitungan detik kadang-kadang. Exactly. Untuk baju mama semua juga ya kok ya, sekarang udah harus ngikutin deh semuanya. Jadi kalau tapi yang sebenarnya kalau aku bilang sih, sorry aku potong, yang penting kalau bagi mereka yang memakai stylist, aku juga nggak gitu paham ya dalam arti kata stylist itu datang biasa dari kalian, dari IO atau dari WO atau dari si customer sendiri sih umumnya. Nah biasanya yang ke kita tanpa stylist dulu ngobrol tuh. Nah ini juga sesuatu yang seru untuk dibahas sebenarnya. Kita kadang-kadang bingung, tahu-tahu pengantin juga udah datang ke kita dengan bilang sih aku mau pakai stylist. Jadi awal-awal belum ada, kebanyakan di saya jarang yang belum ada. Jarang yang sudah ada. Kebanyakan mereka belum ada. Lalu mereka tanya, Ci, gunanya stylist apa sih? Perlunya stylist apa sih? Lalu kita obrolin, baru nanti masuk si stylist ini. Memang kadang-kadang di tengah jalan, karena kan stylist ini nih baru membooming di Indonesia ini. Orang Indonesia kan seperti itu, trennya apa, semua anak muda, oh teman saya pakai, tapi nggak tahu gunanya apa, pokoknya teman saya pakai, saya juga mau gitu. Nah baru tuh kadang-kadang di tengah jalan, makanya saya mengerti kadang-kadang udah fitting-fitting baru si stylist datang. Iya, jadi seharusnya sih dari awal dan enaknya juga gini, kalau sudah ada stylist, WO itu tidak boleh banyak bicara karena si stylist ini akan mengatur. Iya, kita lebih ke timing. Karena kalau terlalu banyak kepala yang berbicara, akhirnya desainer juga bingung. Jadi bingung, makanya gitu. Karena ini kan kayak masa-masa transisi ya, masa-masa transisi dalam arti kata kayak tadi Ai bilang kan bahwa
sebelum-sebelumnya kan nggak terlalu banyak ya stylist itu kan lebih banyak bergerak di bidang-bidang yang bukan di wedding, biasanya untuk di fashion show, di pemotretan, pemotretan atau produk atau apa. Tapi it's very interesting gitu loh. Maksudnya itu makin melebar dan bisa membantu kita. Betul. Asal si customernya itu sih yang maksudnya aku mestinya lebih dari awal ya. Iya, betul. Ya mungkin karena benar tim. Masa transisi semuanya ya dari pihak WO juga awal-awal terus terang kita Kagok juga masih ya. bingung. Jadi kerjaannya apa? Jangan overlapping sama kami. Ya kan dulu kan kita yang ngatur waktu ketemu sama desainer, kita yang kasih tahu konsepnya, terus kita yang tektok. Nah sekarang sudah ada sih stylist. Kadang-kadang saya mengerti tuh beberapa desainer, beberapa dekorator nanti telepon. Jadi kita kontaknya sama siapa? Exactly. Nah ini semua about communication. Next time kita mesti bahas nih detail sama stylist. Thank you banget kok, menarik banget. Nah ternyata dari pihak masing-masing vendor ada keterbingungannya sendiri ya. Karena masa-masa transisi sih. Iya, tapi ya kita cukup beradaptasi ya dengan kondisi yang seperti ini. Kalau kita tidak bisa adaptasi dengan baik, akhirnya kita hilang. Iya betul. Semuanya harus bisa ngikutin zaman. Nah, kok ngomong-ngomong ngikutin zaman, another designer kebanyakan sudah mulai menyewakan baju. Nah, hanya Koko nih yang masih bertahan dengan tidak menyewakan. Jadi sistem beli putus ya, yaitu ada atau alasannya design sendiri ya. Bagi saya ya it's totally me gitu loh. Nggak tahu ya, saya rasa juga masih ada teman-teman yang lain ya desainer yang masih mempunyai pola pikir seperti saya sih. Karena we just want to playing fair, dalam arti kata what we design it's just for the customer, ataupun kayak aku udah ada yang ready yang mereka beli, yang mereka dapat desain itu ya udah gitu kan. Ya seperti brand-brand di luar negeri aja kalau kita boleh sebut, mamanya kayak Vera Wang. I don't think Vera Wang have the rental. Selain orang beli bajunya dia terus dikoleksi terus dirental, nah itu lain cerita ya. Dan bajuku pun ada yang akhirnya dirental, mungkin dari customer yang datang minta special design, begitu after 1 year dia udah nggak pakai, dia taruh ke tempat rental. Akhirnya ada perputaran baju saya yang juga di tempat rental gitu loh. Tapi not from me personally. It have to be from the customers. Jadi kalau bagi saya that's the attachment between me and my customer. Tapi ketika customer itu mau let it go, it's their choice. It's not my choice. Gitu. Poinnya adalah Koseba mau supaya customer itu punya ibaratnya keterikatan. Dan memang desain itu spesial untuk para customer ini. Jadi tidak di template abis dipakai dia dipakai orang lain lagi. Tapi nggak ada salahnya kalau mamanya customer ada yang mau berpikir lebih praktikal ya, maksudnya mereka bilang nggak mau deh nyimpen baju pengantin susah ini kebanyakan itu. mereka ngeluh gitu. Akhirnya kan ngeluhnya gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya kalau aku lihat itu sebenarnya berbalik lagi sih kepada pola pikir ya. Waktu zamannya Ayah baru mulai juga kan nggak banyak orang yang nyewain. Belum banyak, sekarang jadi banyak karena ngikutin desainer ya, kita ngomong desainer. Kalau bridal yang baju-baju pengantin dari Taiwan, dari mana memang disewakan. Dari tapi dulu. Kalau desainer mana dulu mah enggak, mana ada Peter C. Bridal dari dulu ya. Ada gitu loh. Cuman sekarang aja, dan itu juga nggak salah mungkin karena ada permintaan dari pasar. Iya, karena permintaan pasar yang banyak ya, mereka ngeluh karena udahan bingung. Ci, tapi mau sekarang dikemanain? kreatif. Tamu-tamu saya aja akhirnya pada ada yang malah bajunya dijual ke Saudi Arabia. Wow, kreatif ya anak-anak sekarang. Maksudnya bisa loh. Dan dia minta izin karena dia bilang, oh boleh nggak bajunya yang kemarin nih ada yang naksir, lihat di Instagram aku, kontak aku. Tapi dari Arab mau beli gitu loh. Boleh aja gitu loh. It's up to you, it's yours now. Iya, good idea, pinter, kreatif banget ya anak-anak sekarang ya. Lewat TikTok, lewat Instagram kan akhirnya mereka get in touch ya from there's no more boundaries gitu loh. Jadi
it's quite open market. Iya, oke. Jadi at least mereka nggak bingung bajunya mau diapain. Iya. Iya, memang kebanyakan kenapa saya berikan pertanyaan ini karena banyak sekali yang bertanya dan kebanyakan mereka sudah tertarik tapi udahannya mau diapain ya Ci? Misalnya minta tolong Koseba jualin lagi atau balikin lagi ke Koseba gimana? Nggak bisa saya bilang. Nah, tapi sebenarnya some of my customer malah make money out of it. Iya, ya sekarang kita baru tahu nih, good idea nih, kita bisa jadi mereka bisa coba-coba. Ya mereka akhirnya beli kan, mereka beli terus akhirnya mereka taruh di tempat penyewaan. Dia udah nggak pikirin si tempat penyewaan itu kan akhirnya bilang kan, ini ada baju ini disewa pertama, ini disewa kedua. Iya. Kalau untung. Benar. Orang dia bilang kok, at the end I make money from it. Yeah, she didn't even pay for me. Oh, oke. Dari rental pertama, rental kedua gitu, kayak cuma just berapa doang gitu ya, dia akhirnya top up. Betul, iya. Iya kan? Itu benar-benar kreatif idenya sih yang buka rental-rental seperti itu ya, membantu banget untuk party angels yang bingung baju-bajunya habis pesta mau diapain. Betul. Mami-mami juga sekarang saking bikin bajunya heboh-heboh, udahannya nggak tahu mau dikemanain ya bisa taruh di tempat mereka kan? Kan win-win solution. Iya benar. Koseba, cerita dikit awal mulanya terinspirasi untuk menjadi seorang desainer sampai sesukses ini tuh apa kok? Aduh kayak udah sering loh. Dan orang nggak bosan-bosan mau denger lagi. Sebenarnya sih ya mungkin ketika aku memang dari kecil kali ya, saya cuma pengen pengen tahu awal mulanya. It's a curiosity that built in me. Ketika aku mungkin masih terlalu muda untuk mengerti kata-kata fashion itu sendiri. Jadi mungkin saya masih umur 9 tahun. Saya suka memperhatikan aja, kebetulan kan di rumah saya ada 2 kakak perempuan. Jadi it's back on the 70s ya, tahun 70-an jadinya. Aku kalau melihat mereka gitu pulang dari salon terus mau ke undangan gitu ya, mereka tuh begitu udah make up, dandan gitu. Kok yang berubah bukan hanya penampilannya tapi karakternya. Oke. Nah, that's the turning point that I want to know why. Kenapa orang begitu udah dalam penampilan yang dia merasa maksimal buat saat itu, dia mempunyai karakter yang sangat berubah. Tapi juga bisa mempunyai karakter yang positif dalam arti kata pede, ada juga yang jadi malah nggak pede. Karena mungkin ada miss small thing into the appearance, jadi membuat karakter dia tuh kayak nggak comfortable. Jadi kayak kamu lah, mamanya mendadak sepatunya salah gitu kan. Iya benar-benar ngerti. Langsung kamu kayaknya tuh attitude-nya berubah gitu, wajahnya berubah walaupun kamu udah full make up loh, and full hairdo. Betul. Itu yang membuat aku tuh sebenarnya mulanya why I want to become designers. Rasa pengen tahu aja. Kenapa sih orang gitu loh repot-repot ke salon, apa ini medicure, pedicure, milih baju, milih tas, milih sepatu. Kayaknya repot banget ya gitu. Pas belajar terus enggak, aku memperhatikan aja. Aku memperhatikan itu terus-menerus gitu loh. Aku memperhatikan itu terus-menerus perubahan karakter orang ketika mereka berpenampilan ya. Dimana akhirnya ketika udah di bangku SMP ya saya mulai mengerti, oh ini mungkin fashion kali ya. Tapi fashion itu kan nggak hanya di pakaian, fashion itu bisa juga di make up, bisa juga di rambut gitu. Dan ketika saya SMP 3 kalau nggak salah, ya saya akhirnya belajar di Susan Budiarjo. Nah di situ saya lebih lagi mengerti perlahan-lahan tentang fashion itu gitu loh, secara movementnya ya, tapi belum secara global what is the fashion is all about. Dan ketika lulus ya udah lulus SMA, aku lanjutin ke Amerika, dari Amerika saya pulang ke Itali, nah dari Itali saya pulang ke Indonesia, ya udah di sana saya pelan-pelan juga baru memperhatikan pergerakan fashion itu sebenarnya apa. Dan fashion itu sebenarnya bukan hanya yang orang seperti harafiah pikir bahwa itu adalah pakaian. No, fashion is about attitude, it's about lifestyle. Kita bisa bilang bahwa, oh sekarang lagi fashion ya, orang ngumpul-ngumpul di kafe. What is that? Ya kan, itu sebuah action yang disebut adalah fashion.
Dan nah sering juga orang misinterpretasi antara tren dan fashion. Okay. Jadi fashion itu kayak tadi saya bilang adalah sebuah pergerakan yang dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama di satu tempat dan di satu zaman. Kenapa? Makanya ada fashion 70s, ada 80s. Itu di satu tempat dan di satu zaman. Zamannya 70s seperti itu, 80s seperti itu. Dan juga ketika zaman perang, namanya 40s. Kenapa fashion itu mengalami perubahan yang begitu drastis? Karena itu ada World War II. Nah, World War II itu banyak pabrik-pabrik bahan yang nggak bisa lagi membuat bahan-bahan yang lavish karena perang. Jadi perubahan itu terjadi. Nah, jadi sebenarnya fashion itu ya udah menjadi satu kesatuan. Contoh juga yang gampang di Indonesia. Kenapa fashion di Bali sama di Aceh beda? Karena adanya sosial budaya dan agama yang berbeda. Oke, betul. Ya kan, kalau di Bali kan mungkin lebih ke Hindu dan lebih bebas ya. Betul, lebih santai. Ya, gitu. Itu sebagai contoh. Atau di Arab sama di China. Iya, betul. Atau di Amerika sama di Jepang. Iya. Jadi fashion itu adalah part of the element yang mempengaruhi banyak sisi sih. Jadi kalau tren beda lagi. Kalau tren itu adalah yang diciptakan oleh certain community. Oke, ngerti sekarang. Menjadi pelajaran sekolah. Iya, tapi menarik, emang saya juga suka. Pasti ya, juga kurang lebih seperti dengerin. itu. Dimana awal mulanya saya suka, jadi saya juga lebih mendalami lagi. Oh, sampai sekarang. Wow, hebat ya kok. Ya enggak sih, mudah-mudahan aja bisa selalu karya-karya saya diterima oleh masyarakat. Itu selalu aja. dong, karena kan Koko terus belajar, saya lihat ya terus berkembang, terus. Iya, karena saya coba memperhatikan elemen-elemen itu sih. Oke, iya. Jadi memang ada ciri khasnya kalau dilihat ya, begitu lihat, oh ini pasti Seba. Apa sih ciri khasnya? Sesuatu, kalau saya lihat lebih ke feminim. Ya, saya suka banget tuh girly gitu. Bener gak kok? Most of it sih ya. Rata-rata memang selalu ada very feminine touch. Iya, di semua lainnya ya. Yeah. Red, Fotum, Sposa, sama Sebastian Signature. Iya, betul. Yang membedakan apa antara lain-lain itu? Lebih ke price kan ya. Sama exclusivity juga sih. Oh, oke. Kalau Signature kan itu kan customer it's by design. Terus kalau Red we make it like more limited edition. Terus kalau Fotum ya it's more to the mass production. Oke. Saya kira Fotum lebih banyak buat teenager. Buat you loh sekarang juga mulai ya. banyak juga mami-mami juga. Oke. Jadi bukan karena umur, bukan karena ininya sih. Lebih ngakalin dari bahan supaya lebih affordable. Supaya price ya juga. Oke, that's nice ya. Kok sebelum kita menutup semuanya, boleh. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Party Angels? Kalau buat saya sih Party Angels, just be yourself gitu loh. Don't follow what other people think about you because you not become who you are. Just enjoy, be yourself, and when you're having a wedding or you're having a party, there's an expert. With Seba, of course. No, many other designers. Oke. Thank you so much waktunya, Ko Sama-sama. Seba. Kita pamit dari Party Angels. Party Angels, kita pamit. Sebelumnya, jika kalian merasa konten kami sangat berguna dan menarik, jangan lupa tekan lonceng, like, dan subscribe di I Love My Life.